ini bukan untuk menyakitkan sesama rakyat kita. Kita sama rakyat melawan pemerintah. Nah, saya bukan mengalahkan sesama rakyat kecil. Oke guys, kita ketemu lagi bersama anak rantau. So guys, kali ini kita masih bahas tentang Indonesia. Kita lanjutkan dalam videoku yang di bawah itu ya. Ada satu komentar, "Pak, kamu pintar, punya fakta yang betul. Hati-hati Pak, nanti kamu dihujat dan wargamu akan membahas komen kamu. Mereka akan komen, jangan bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Indonesia negara besar. Itulah yang selalu dibahaskan." Dalam komentar ini mengenai video aku yang di bawah itu, video yang dibandingkan Malaysia dengan Indonesia, kayak gitu. Seperti dalam komentar ini, jangan dibandingkan Indonesia dan Malaysia, sedangkan Malaysia ini negara yang kecil, patutlah berjaya gitu ya kan, apa namanya itu ya, patutlah dibilang jaya gitu ya kan. Nah, jamin untuk rakyatnya kayak gitu, terus jamin untuk negaranya kayak gitulah, majulah istilahnya ya. Walaupun Indonesia ada sedikit maju gitu ya, tapi bukan semaju seperti Malaysia. Seperti yang di video aku yang di bawah ya, Indonesia itu bangga jalan setapak saja sudah bangga kayak gitu ya. Ya kan? Sebetulnya ya kalau dibilang apa itu kacang gitu ya, kacang gitu. Kembali dibilang negaranya negara besar sama negara kecil. Kalau dibilang apa ya, negara kecil sama negara besar, kan lebih negara besar kita pemasukannya gitu dibanding Malaysia. Malaysia ini kecil gitu ya, kita mikirnya pemasukannya banyak tapi negaranya kecil gitu ya. Tapi beda dengan apa namanya itu ya, dari pemerintahnya untuk rakyatnya, untuk kemajuan negaranya, beda kan. Kembali ke pajak gitu ya kan, Indonesia kan mata-mata melalui pajak gitu ya kan, mengambil duit rakyat. Nah, Malaysia enggak seperti yang kita di sana. Malaysia ini apa namanya itu ya, melalui orang-orang meniaga kayak gitu kan, orang-orang meniaga, lalu apa namanya itu sama warga asing, karena Malaysia kan kebanyakan warga asing, seperti itu. Nah, Indonesianya negaranya luas gitu ya kan ya. Coba kita bandingkan yang lagi rame gitu ya kan sekarang, karena berdasarkan korupsi gitu. Dari mana korupsi mereka itu kalau bukan uang rakyat, uang pajak macam itu kan. Coba kalau nggak korupsi kan, pasti negara kita hebat. Betul kata pemerintah Indonesia, negara kita negara kaya kalau nggak korupsi, majulah sampai pelosok-pelosok.
bukan jalan setapak lagi. Seperti itu. Rakyatnya akan jamin. Seperti itu ya kira-kira. Nah, Malaysia ini dia nggak semata-mata menarikan pajak dari rakyatnya ya. Nggak seperti Indonesia. Dia melalui orang meniaga saja sama warga asing. Karena Malaysia itu berbeda warga tempatan sama warga asing. Gitu. Nah, contohnya saja. Kita beli minyak motor, petrol, diesel kah apa, itu berbeda loh. Berbeda. Itu berbeda dengan warga asing. Di situ kita menilai kan, seperti itu. Indonesia mana ada semacam itu. Warga asing, warga tempatan sama. Itu. Bahkan pajak semakin meningkat. Terus untuk warga tempatannya, pajaknya apa? Yang lagi ramai pada 2025 Malaysia, yaitu SST. Ya, kalau dibilang dulu kan GST ya. Nah, kalau yang sekarang SST. Nah, disitulah Malaysia ini meningkatnya. Lalu karena kebanyakan warga asing. Coba kita bandingkan. Nah, kita beli, kita top up ya. Kita top up 10 ringgit. Kamu beli 10 ringgit, nanti sampai di di handphonenya kamu tak sampai 10 ringgit. Nah, itu dipotong berapa? 6% ya. Ya, potong 6% ya. Seperti itulah. Nah, itulah Malaysia. Coba kita memperhitungkan kalau 1 juta orang satu hari beli topak 10 ringgit, dikalikanlah itu. Misalnya 10 ringgit diambil kerajaannya 60 sen ya. 60 sen kan. 60 sen dikali 1 juta itu kurang-kurang loh. 1 juta dalam 1 hari. 1 hari bukan 1 minggu, 1 hari. 1 juta orang misalnya ya. 1 juta orang dalam 1 hari kali 60 sen. Itu hanya topaknya saja. Belum yang lain-lain. Belum orang meniaga warga tempatan lah kayak gitu ya. Semacam itu. Nah, disitulah di sini kan ramenya Malaysia 2025 ini ya kan, pada di bulan kemarin ini kan, kenapa warga tempatan Malaysia itu selalu komplain kan, selalu operasi gitu ya kan, setiap negeri sebetulnya mau cek warga asing apakah ada yang berniaga di Malaysia kan, semacam itu. Istilahnya bukan ilegal juga sih ya, dibilang ilegalnya karena tidak mencantumkan harga. Nah, yang Malaysia suka, kita berniaga tak ada hal, yang penting harga gitu, karena dari harga itu untuk masuk kerajaan loh ya, istilahnya bekerja sama gitu. Nah, di sini kita bandingkan dengan Indonesianya kan, Malaysia ini kecil gitu ya, tapi untuk negaranya jamin gitu, negaranya jamin. Coba mungkin yang di Malaysia sudah tahu, sudah rasalah gitu ya kan, warga-warga asing di Malaysia kan, tahulah kejayaan Malaysia kayak gitu. Tapi Malaysia ini rakyatnya mereka nggak terlalu pamer gitu, santai, sedang-sedang saja, nggak terlalu ribet dengan orang-orang lain. Mereka ini santai. Nah, istilahnya hidup dia punya hal, jangan ikut campur, semacam itu, begitulah. Jadi kembali dari komentar-komentar ini,
Aku nggak tahu juga ini orang Malaysia kah, orang Indonesia yang komentar ini. Tapi mungkin orang Indonesia ya dipancing komentar seperti ini. Ya, sejak dari awal saya konten seperti ini karena saya menyakitkannya, sakit hati banget kemarin gara-gara apa? Gara-gara itu ya, yang diblokirkan kartu apa namanya tuh ya, nomor rekening kemarin. Di situ saya mulai bikin konten seperti ini. Oke, sebenarnya ini bukan untuk menyakitkan sesama rakyat kita. Kita sama rakyat melawan pemerintah. Nah, saya bukan mengalahkan sesama rakyat kecil. Nah, saya membuat konten ini kita untuk berjalan sama-sama menghadapi program-program pemerintah. Apakah mereka mendengar keluhan kita? Apakah mereka tonton dalam perbandingan video kita? Nah, itulah intinya dalam konten saya. Nah, kalau mereka melihat ya konten-konten saya itu, contohnya di TikTok ya, pasti mereka tahu, gitu kan, seperti itu. Oke guys ya, sampai di sini saja dulu video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi.